Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam gaib, dalam nyata, semoga saja semuanya tetap dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Dan selalu saja kami sampaikan kepada para pemirsa dari channel Paduan Gaul, apapun dukungan Anda yang selama ini Anda jalankan kepada kami, baik berupa kritik yang mendukung, yang membangun, ataupun saran, ataupun daripada dukungan-dukungan lain, kami sampaikan terima kasih kepada para pemirsa semuanya. Dan juga kami pun berharap semoga dukungan Anda nantinya pun bisa kembali berdampak positif kepada diri Anda pribadi masing-masing. Dan senantiasa juga kami selalu belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya. Jikalau ada ya di saat kesempatan kali ini sedang mengalami permasalahan, mengalami utang piutang, atau mengalami hal-hal lain, semoga saja diberikan solusi. Yang memiliki banyak utang pun semoga saja tetap cepat terselesaikan. Amin. Dalam wujud nyata, dan nantinya pun semoga saja bisa mensyukurinya dengan cara melaksanakan perintah dari Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini ada sebuah fenomena menarik di Nusantara ini, wabil khusus yang berada di wilayah Jawa Timur, di Kota Magetan, di area Gunung Lawu, di mana di malam hari langit berwarna merah. Dan video itu tadi ataupun foto tadi sempat berada di depan dari rekaman di video kali ini. Dan kami mohon izin untuk mengungkap daripada fenomena langit berwarna merah. Ini ada juga fotonya yang jelas. Begitu. Jelas, Mas? Jelas. Dan mungkin banyak dari kita sudah melakukan daripada rekaan melalui otak pemikiran kita sebagai manusia, bahwasanya terdapat suatu elemen yang akhirnya bisa membuat langit itu berwarna merah. Dan mungkin para pakar keilmuan pun sudah banyak menyampaikan dari hasil penelitiannya yang dilakukan, sehingga partikel-partikel yang berada di atmosfer ataupun dengan langit pun itu menyambung hingga bisa timbul warna merah. Namun di kesempatan kali ini kami mohon izin untuk menguak daripada sudut pandang gaib, dimana semoga saja ada sebuah hal-hal yang menjadi bisa kita ambil sisi positifnya dan kita tinggalkan sisi-sisi negatifnya, demi meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pula bahwa dari kejadian apapun di muka bumi ini pun sudah menjadi takdir dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia pun perlunya juga mengintrospeksi diri dan mengambil pembelajaran daripada yang ada di sekitar kita melalui alam ataupun melalui hal-hal lain, begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator, masih jomblo sementara ini, ganteng, Besti. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Titis, sehat, semangat pastinya. Semangat pastinya. Oke. Semangat ini. Semangat. Alhamdulillah. Sepertinya ada roman-roman yang sedap yang membawa kabar baik ke depan. Amin, amin. Semoga saja, Mas. Oke. Dan nanti pun bisa dilihat ke depannya pemirsa, begitu. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan bisa membawa sebuah manfaat bagi kami dan juga bagi para pemirsa semuanya. Amin. Amin. Bisa sedikit, Mas. Ini rong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon.
keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar asli, semua penyusup yang mengaku-ngaku dari dalam atau dari luar pun terdeteksi di bagian yang selama ini. Semua didorong, dibersihkan, dikeluarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Samohon. Salah satu gaib yang tahu tentang peristiwa langit berwarna merah yang berada di wilayah Jawa Timur, wabil khusus di wilayah area Gunung Lawu dan sekitarnya. Salah satu gaibnya yang asli, yang mengetahui dan diizinkan untuk hadir ke sini tentang bercerita tentang hal tersebut. Saya mohon hadir. Hadir. Kalian apa ini? Megang apa itu? Anda megang apa? Kamu siapa? Saya manusia biasa. Ada apa kamu? Saya ingin mengetahui. Kamu juga ingin ikut andil dalam peristiwa itu? Wih, silakan. Peristiwa itu ikut andil. Loh, sebentar. Saya tak cross check dulu. Maksud hati saya tadi menghadirkan gaib yang tahu tentang fenomena langit berwarna merah. Mengapa Anda yang hadir? Saya bukan hanya mengetahuinya, tetapi saya juga ikut andil dalam peristiwa itu. Anda golongan apa? Saya golongan iblis. Iblis. Ya. Oh, jadi gitu. Kamu tahu resikonya iblis? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu resikonya kan? Saya mengetahuinya. Jika kamu menipu, menyesatkan, dan energi menyedot siapapun juga, otomatis kamu akan terpotong-potong. Garansi sampai nanti. Tidak usah membuat garansi seperti itu. Kenapa? Mengapa begitu? Kamu iblis asli. Oh, iblis dari mana sebenarnya Anda ini? Kalau boleh saya tahu. Tidak perlu mengetahuinya kamu. Loh, kenapa? Oh, saya mau ngobrol kok. Karena Anda yang hadir ke sini ya pasti berarti Anda yang memang diizinkan untuk bercerita tentang hal ini. Ingat resikonya kalau kamu semakin menyesatkan, terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Proteksi gaib ini. Jika gaib ini berbicara bohong, menyesatkan, langsung dipotong-potong, dilempar. Tidak usah kamu membawa bantuan dari golongan putih. Terus. Jika kamu ingin mengajak pertarungan dengan saya, dipersilakan. Gitu. Tanpa harus kamu memakai bantuan dari golongan. Oke. Karena kamu mendatangkan saya masuk ke dalam jasad orang ini, sangat mengganggu sekali. Oh, mengganggu. Dalam hal kegiatan yang saat ini saya jalankan bersama teman-teman saya. Jadi begitu toh ternyata. Ya mohon maaf, Mbah Iblis. Karena saya itu ya nggak mengetahui ternyata itu yang bekerja dari golonganmu. Bukan hanya saya saja. Terus. Tetapi ada dari pihak golongan cahaya. Dan ada juga dari golongan yang sudah muslim. Lah mengapa tadi yang hadir ke sini malah Anda? Karena dari saya juga ikut andil dalam peristiwa itu. Kau bukan golongan lain. Kok kamu yang hadir ke sini? Prosesnya apa ceritanya tadi? Dari ucapan kamu. Di mana ucapan kamu menyambung? Di mana ucapannya tersambung? Itu dari golongan cahaya yang bekerja.
untuk menarik salah satu bagian dari golongan kami untuk datang ke sini. Oh, jadi begitu. Oke, jelas berarti saya juga nggak bisa apa-apa lah. Kamu iblis dari bumi atau dari luar bumi atau Tidak. dari mana? Dari mana? Dari bumi, Tapi dari mana? di atas. Dari atas. Alam lain itu. Kayangan. Bukan. Di atasnya lagi. Ya. Oh, kamu dari sana. Oke. Ya mohon maaf saya mengganggu waktu Anda. Kalau biasanya begini, Mbah Iblis. Bukan hanya waktu saja yang kamu ganggu, Terus, tapi kegiatan saya yang sedang saat ini saya jalani terganggu gara-gara golongan cahaya menarik saya masuk dalam jasad anak ini. oh gitu. Ya sudah saya mohon maaf lagi gitu. Sudah saya sampaikan Tidak permohonan usah maaf. minta maaf pada saya. Udah terus. Kenapa lagi? Tidak perlu bagi saya Hmm, ucapan permintaan maaf. Di sini itu tempat golongan gaib dengan manusia itu intermezzo, ngobrol, jagong, santai aja. Nih makanan, minuman semua hadir untukmu. Saya tidak membutuhkan makanan pemberian dari kamu. Kenapa? Makanan Ya sudah. yang kamu suguhkan kepada saya. Dari saya sendiri juga bisa menghadirkan seperti ini. Oh bisa, coba atau silahkan. Silahkan, bebas, bebas. Wih, sakti kali ini Mbak Iblis ini. Sudah. Sudah. Silahkan dinikmati. Saya juga ingin menikmati gitu. Begini Mbak Iblis, saya sebagai manusia itu tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin mengetahui dari kejadian fenomena itu. Lah Anda pun sudah sampai sini ya, berarti nanti harus bercerita dong, kan begitu. Ya, saya akan bercerita. Hmm. Kamu bertanya apa? Sebelum saya menanyakan dari sesuatu fenomena itu, alangkah baiknya kan saya mengetahui Anda menyampaikan tadi dari atas. Sebenarnya atas mana yang kamu tempati Mbak Iblis? Tidak belum mengetahuinya. Kenapa? Kenapa kok? Saya gitu? sudah menyebutkan tadi. Tidak atas genteng kan, yang penting kan. Bukan. Lalu ini, Anda ini tercipta dari api neraka langsung? Dari api atau dari apa? Tapi dari hal apa sih Anda tercipta itu? Dari leluhur saya. Golongan iblis. Dari leluhur golongan iblis. Berarti masih kaitan iblis api gitu? Ya. Berapa usianya sekarang ini? 1000 tahun. 7.000 tahun? Ya. Sudah tergolong tua ya, tak panggil Mbah boleh ya kalau begitu? Serah kamu saja. Memiliki nama apa tidak? Udah. Tak panggil Mbah Iblis boleh, biar tidak salah paham. Saya pun harus menghargai Anda. Terserah kamu saja. Oke. Terus begini Mbah, di kenyataan dunia manusia, saya melihat ada sebuah kiriman dari rekanan saya di wilayah Jawa Timur sana, bahwa di sana itu ada sebuah fenomena langka. Di malam hari langit itu berwarna cerah merah. Dan Anda tadi sempat menyinggung bahwa Anda lah salah satu gaib yang bekerja dan ada golongan-golongan lain. Nah sebenarnya dari sudut pandang gaib, langit itu berwarna merah itu sebenarnya prosesnya kayak apa? Kalau di dunia manusia kan mungkin sudah banyak para pakar, ilmuwan sudah mengetahui lah melalui teknologinya bahwasanya warna merah ini berasal daripada ini dengan ini bertemu di atas lalu terciptalah warna merah. Namun dari sudut pandang gaib itu sebenarnya prosesnya kayak apa sih hingga terjadi merah? Terserah apa kata manusia tentang fenomena dari langit yang berwarna merah itu. Tetapi jika manusia mengetahui warna langit yang berwarna merah di waktu menjelang malam itu bukan seperti itu, tapi dari golongan kami dan golongan cahaya, ataupun dari golongan yang sudah muslim itu sedang bertarung, bertarung hebat
Oh. Jadi dari pertempuran-pertempuran itulah yang membuat energi-energi yang saling bertemu hingga menyebabkan warna langit itu berubah menjadi warna. Karena dari energi kami dan energi golongan cahaya maupun dari energi golongan yang sudah muslim itu berbenturan, sehingga dari energi putih dan energi hitam, dari situlah energi yang berbenturan. Jika dilihat manusia itu berwarna merah. Tapi jika dari golongan kami melihatnya itu bukan warna merah. Tapi apa? Tapi warna putih yang bergabung menjadi warna hitam. Itu dari warna sudut pandang gaib. Ya. Di mana dari pertempuran itu ada golongan cahaya maupun dari golongan yang sudah muslim. Itu mempertahankan kehidupan manusia, terutama yang ada di sekitar gunung itu. Supaya dari manusia tidak tersesat jauh, tetapi dari golongan kami. Karena dari golongan cahaya itu, menurut kami sudah terlewat batas. Dari golongan kami tidak terima. Karena dari manusia-manusia yang bersekutu dengan golongan kami yang ada di sekitar gunung itu adalah golongan-golongan manusia yang nantinya sudah menjadi jatah kami. Oh gitu. Tapi dari golongan cahaya maupun dari golongan yang muslim mempertahankan kehidupan manusia, supaya dari manusia-manusia yang sudah mengambil jalur hitam maupun dari golongan manusia yang ingin mengambil jalur dari golongan kami, itu disadarkan dari golongan cahaya maupun dari golongan yang sudah muslim yang ada di sekitar itu. Maka dari situlah ketidakterimaan kami menyebabkan pertempuran antara golongan yang sudah muslim dan golongan cahaya dan golongan kami. Jadi itu proses awal mulanya terjadi langit berwarna merah. Saya izin juga untuk memperjelasnya ya Mbah Iblis. Silahkan dinikmati ya. Nanti kalau memang saya salah ya disalahkan, boleh kan begitu. Bahwasanya itu langit prosesnya merah itu karena ada pertempuran antara golongan gaib fasik dengan golongan gaib muslim, yang dimana itu golongan gaib muslim terbagi antara golongan jin dan golongan cahaya. Kan jelas begitu. Dan golongan gaib fasiknya itu dari golongan Anda Iblis. Dan Anda sempat menyinggung dan memberikan sebuah kabarnya yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya di sana itu golongan cahaya itu ingin mengingatkan manusia-manusia di sana yang sudah terlanjur ke jalur dari golonganmu begitu. Bukan hanya mengingatkan saja. Terus? Tetapi dari golongan yang sudah muslim ataupun dari golongan cahaya itu ingin berbuat supaya di jasad-jasad manusia itu banyak dibersihkan dari golongan kami. Jadi supaya dari golongan manusia tidak tersesat jauh, lubang dari golongan kami, terutama dalam hal kekayaan dari orang-orang yang mendatangi dari gunung maupun dari wilayah-wilayah yang ada di gunung itu sendiri. Jadi pada hakikatnya itu peristiwa itu terjadi, golongan cahaya ingin membersihkan dari manusia-manusia yang sudah terlanjur terjebak dari golonganmu di jalur pesugihan tadi. Ya. Setidaknya dari golongan cahaya bekerja dari orang-orang sudah mengambil pesugihan itu, tidak mengajak dari manusia-manusia yang lainnya untuk mengambil pesugihan itu lagi. Jadi dia menstop dari manusia yang sudah terlanjur supaya tidak membawa dampak ke manusia-manusia lainnya gitu. Ya. Dari situ Anda tadi tidak terima lalu mengajak perang begitu. Ya. Tolong disesuaikan saja energinya. Allah. Disesuaikan. Otomatis tidak membawa dampak buruk kepada penonton seluruhnya. Allah. Bentengi para penonton. Insyaallah. Terus begini, sebentar minum. Sambil Anda minum, makan juga boleh. Lah terus begini yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda. Lah peperangan itu Anda tidak terima. Lah mengapa Anda ini tidak menerima hal itu? Padahal itu kan semuanya dari Allah.
Kan begitu. Ya. Nah, yang membuat tidak terima itu kan golongan Anda. Yang ingin Anda pertahankan di daerah situ itu hal apa? Sebagai golongan iblis atau golongan fasik. Terutama dalam hal pesugihan. Jika dari hal pesugihan itu masih dilaksanakan, manusia-manusia yang mengambil dari jalur kami, itu pastinya energi-energi dari golongan kami itu semakin besar di arah itu. Yang nantinya jika suatu masa ada kejadian yang sangat besar yang akan terjadi di suatu daerah itu. Jika dari golongan cahaya mencegah, dari situlah apa yang sudah menjadi cita-cita kami nantinya. Itu banyak yang terselamatkan. Kami tidak terima. Ketidakterimaan Anda itu ternyata di situ. Jikalau golongan saya udah bekerja, ternyata banyak yang tersadar, akhirnya terselamatkan dari tipu daya muslihat golongan kamu begitu. Ya. Oke. Nah, terus dari area itu, jika dari golongan hitam semakin pekat di area itu maupun dari gunung itu, pasti yang nantinya di akhir zaman nanti salah satu anak buah dari pasukan akhir zaman nanti yang digolongkan dari golongan kami itu muncul, itu lebih mudah. Jadi gitu. Kemunculan dari pasukan dari golongan Anda di akhir zaman. Anak buah. Anak buahmu. Yang ini kah yang mungkin Anda maksud? Ya. Dari situ. Dari gunung tersebut. Tidak perlu mengetahuinya kamu. Kenapa? Jutek kali Anda ini. Oke, iya. Belum waktunya saya menyebutkan maupun memberitahu di mana nantinya tempat-tempat yang akan bermunculan dari anak buah dari Tuhan saya. Tetapi jika orang itu mendengar perkataan saya dengan hati yang bersih, pasti dari mereka sudah mengetahui salah satu jalur untuk keluaran dari salah satu anak buah Tuhan saya itu di mana. Jadi begitu juga atau ternyata. Oke. Ya, jelas. Singkat, padat dan jelas. Oke, sambil dinikmati dulu. Terus begini lagi yang saya tanyakan kepada Anda, Mbah Iblis. Lah, Anda sendiri menyampaikan ketidakterimaan Anda itu di manusia di jalur pesugihan jikalau diselamatkan. Lah memangnya di sekitaran sana sebenarnya bukan hanya dari jalur pesugihan, tetapi di daerah itu yang dari kami andalkan itu adalah hal pesugihan. Dari golongan cahaya maupun dari golongan yang sudah muslim, itu memperjuangkan bukan hanya dari jalur pesugihan saja, terus supaya dari orang-orang tidak mengambil dari hal jalur pesugihan itu saja, tetapi dari hal-hal kemaksiatan yang sudah merajalela di tempat itu juga diperjuangkan dari golongan cahaya maupun dari golongan yang sudah muslim, supaya dari orang-orang sudah tersesat dengan kemaksiatan yang telah dilakukan manusia-manusia di sana, dari mereka dengan peringatan itu, ataupun dari golongan yang sudah muslim itu memperingatkan mereka supaya tidak terjerumus dalam hal kemaksiatan lebih jauh lagi. Jadi begitu ya ternyata. Oke, ya jelas. Lalu begini yang saya tanyakan kembali kepada Anda, atau panjenengan Mbah Iblis. Dari proses langit berwarna merah tadi, apakah membawa dampak kepada manusianya? Nah itu dampak buruknya atau dampak baiknya? Jikalau dampak buruknya secara jasad mungkin, bisakah hingga membuat manusia itu jika melihat cahaya tersebut kesakitan seketika, atau bahkan bisa meninggal seketika, ataupun ada hal lain? Dampak positif maupun negatif itu ada. Tetapi jika dampak negatif sampai membuat orang mati jika melihat kejadian itu, tidak ada. Tetapi dampak negatif jika orang itu melihat fenomena itu, langit berwarna merah di waktu menjelang malam, dari manusia yang meyakininya. Jika orang itu meyakini bahwa kejadian itu
tidak bisa menyadarkan mereka. Wah. Bahkan dari mereka itu semakin merajalela dengan hal yang telah dilakukan dalam hal kemaksiatannya. Semakin melenceng jauh dari agamanya. Menyimpulkan kejadian itu yang bukan semestinya kejadian itu terjadi. Itu pasti dari golongan kami akan mengambil apa yang ada dalam tubuhnya. Tetapi jika kejadian fenomena itu manusia melihat, mengambil hikmah dari kejadian itu agar kembali ke jalan yang benar. Pasti dari manusianya bisa mengambil hal positif dari fenomena itu. Jadi itu dampak-dampaknya bagi manusia. Oke, jelas sekali kalau dampaknya seperti itu. Ya, terus golongan cahaya kamu menyampaikan ini, saya ulas sedikit bahwasanya itu memperjuangkan dari bangsa atau golongan manusia, kan begitu. Apakah dari golongan cahaya itu tidak membawa sebuah kabar lain, kayak peringatan melalui kejadian alam lain? Kan banyak dari fenomena dari langit yang berwarna merah, dari pertempuran kami sehingga menyebabkan energi kami berbenturan sehingga membuat warna merah di langit itu juga salah satu tanda yang diberikan dari golongan cahaya dalam peristiwa itu, supaya dari manusia-manusia yang melihat itu mengingat apa yang seharusnya diingat, yaitu Sang Pencipta. Dari mereka jika melihat fenomena itu kemudian mengingat Sang Pencipta, pasti dari manusia itu akan merubah apa yang telah dilakukan manusia itu, kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika manusia itu tidak sadar dengan fenomena yang terjadi, jika nantinya suatu peristiwa yang sudah diberikan dari golongan cahaya dengan pertempuran itu tidak digubris manusia yang ada di sana, pastinya nantinya manusia akan diingatkan, bukan hanya sebatas manusia hanya bisa melihat saja, tapi menikmati azab yang diberikan dari Allah melalui dari golongan cahaya. Astagfirullahaladzim dan menikmati dan azab. Dari kejadian itu pasti dari golongan kami akan berpesta, menikmati jatah-jatah kami yang akan kami ambil, akan kami jadikan budak di kerajaan-kerajaan kami. Dan akan kami berikan tugas bagi manusia-manusia yang sudah menjadi budak kami untuk menyesatkan manusia-manusia yang lainnya lagi. Oh, begitu ternyata. Oke, jelas berarti. Terus gini, saya akan melebar sedikit. Di mana di timur yang sekarang terjadi fenomena langit berwarna merah, itu kan di area mungkin tidak jauh lah, ada sebuah gunung yang sedang sekarang mungkin batuk, kalau bahasa manusianya itu disebut batuk. Apakah itu ada kaitannya dengan golonganmu yang saat ini sedang bekerja atau lain lagi? Itu berbeda lagi. Tetapi tanda dari fenomena itu juga salah satu peringatan dari golongan cahaya, dari yang berkaitan dengan gunung itu sendiri. Jadi begitu. Jika manusia sadar nantinya gunung itu akan terjadi apa, itu pasti manusia bisa mengambil hikmahnya. Ya. Oke, jelas. Terus begini, Anda sempat menyinggung tadi di pesugihan. Ini tak bahas lagi balik ke pesugihan. Di sela-sela kesempatan kemarin dari bapak saya, komandan tuh, kan sempat membahas di mana golongan pesugihan di sudut pandang gaib ini loh ya. Sudut pandang gaib itu golongan pesugihan sekarang dipukul mundur. Apakah itu dari golongan Anda yang sekarang juga terdampak hingga terjadi peperangan sekarang ini? Jelas terdampak. Anak buah kami yang banyak dipukul mundur, entah itu dari golongan yang sudah muslim ataupun dipukul mundur langsung dari golongan cahaya. Dari situlah golongan-golongan kami yang kekuatannya lebih tinggi dari golongan iblis yang telah membantu pesugihan sudah mulai turun. Oh, jadi gitu. Ini sudah fasenya yang di sini sudah mulai minta bantuan dari sana. Terus it's okay. Nah, terus begini lagi, Mbah Iblis, saya juga ingin bertanya kembali kepada Anda sambil dinikmati lah, nggak usah tegang-tegang.
santai aja di sini. Nah, terus begini yang saya tanyakan. Memangnya apakah masih banyak praktek-praktek yang dilakukan manusia hingga rela melakukan pesugihan seperti itu sekarang ini yang terjadi sekarang di Gunung Lawu atau yang sedang terjadi fenomena langit merah tadi? Sudah banyak. Bahkan lebih dari ratusan. Akan menginjak sampai ke ribuan. Saat ini. Jadi gitu ternyata masih banyak dan lebih banyak lagi kamu berusahanya. Dan dari golongan kami, kenapa sudah sampai turun membantu dari golongan kami yang kekuatannya lebih rendah dari kami. Karena dari golongan kami yang ada dalam pesugihan, saat-saat ini susah untuk mencuri dari apa yang seharusnya kami curi untuk kami berikan di jalur pesugihan itu. Yang seharusnya Anda curi benda berharga itu. Ya. Lah memangnya kenapa kok sekarang susah itu Anda curi? Banyak. Langsung dari golongan cahaya yang melindunginya. Jadi ternyata itu juga yang menyebabkan Anda turun dari atas ke bawah ini. Oke. Amazing lah ternyata cara Anda sekarang ini. Lah, lalu Mbah, ya sekarang terjadi pula. Dari kejadian ini, ada nggak sih manusia yang sudah tersadar atau memang belum saatnya disadarkan dari Allah? Tidak? Benar nggak ini ucapanmu? Belum ada. Manusia hanya takjub. Manusia hanya terheran-heran dengan fenomena itu. Tetapi di dalam hatinya, di iman dari seorang manusia tidak menyadari apa yang menjadi hakikat dari fenomena itu. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Dan dari golongan kami, justru dengan manusia-manusia yang belum banyak tersadarkan, bahkan belum sadar sama sekali, membuat kami, energi kami semakin kuat kembali. Karena dari pertempuran itu, dari golongan cahaya memberikan peringatan, dari golongan kami juga membuat energi hitam semakin besar. Keuntungan itu pasti didapatkan. Terus ini, Anda sebagai gaib yang hadir ke sini, sambil dinikmati dulu lah, silakan. Anda sebagai gaib yang hadir di sini dan bercerita tentang peristiwa langit merah ini. Anda pernah nggak membantu dari golongan manusia selama ini? Tidak. Lalu selama ini Anda mengerjakan hal apa? Saya hanya menyuruh dari pasukan sama kami, membimbing mereka supaya lebih indah untuk menyesatkan bagi bangsa manusia. Gitu. Lebih indah menyesatkan bangsa manusia. Berarti ritmenya itu Anda yang mulai. Ya. Lalu hasil yang Anda terima itu kayak mana ceritanya? Banyak. Dari golongan-golongan kami yang sudah kami bimbing, sudah banyak, ratusan hingga ribuan dari golongan kami yang sudah menyesatkan manusia yang ada di jalur saya saja. Gitu. Nah, terus begini, apakah Anda juga termasuk salah satu gaib yang pernah memberikan, bukan melalui Anda, mungkin kan melalui jalur Anda kan begitu, sebuah keilmuan baik itu kesaktian ataupun keilmuan lain bagi manusia? Dari kesaktian saya yang diberikan Mbak Jajil, itu pasti dari golongan iblis yang kekuatannya lebih tinggi, pasti memberikan keilmuan itu kepada golongannya lebih rendah. Dari golongan-golongan yang kekuatannya lebih rendah dari saya, itulah yang memberikan keilmuan
ke bangsa manusia. Jadi jelas posisi Anda itu seperti apa, dan saya pun ya tidak mereka-reka gitu loh. Udah jelas bahwasanya itu Anda sebagai apa pula. Oke. Nah, terus yang sekarang terjadi pertempuran ini sudah selesaikah atau masih berlanjut terus nantinya? Masih. Panjang itu berarti? Tidak perlu tahu. Kenapa? Tinggal dilihat saja. Nah, kalaupun itu kejadiannya panjang, berarti kan ada dampak lain lagi di dunia manusia toh. Karena langit itu kan berkaitan dengan cuaca. Nah, cuaca itu kalau di dunia manusia kan sesuatu hal yang berada di luar daripada manusia, namun bisa berdampak kepada manusianya, kan begitu. Nah, jika berkepanjangan nanti dampak apa lagi bagi manusia? Pasti ada. Apa? Entah itu penyakit secara massal. Yang akan didapatkan bangsa manusia itu pasti akan terjadi. Di mana penyakit itu nantinya akan muncul bebarengan dengan kelaparan yang merajalela di manusia-manusia yang akan terjadi nantinya. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Jadi itu ternyata. Oke. Dampaknya juga berkepanjangan ini. Nah, terus selama ini Anda kan ya memiliki banyak pasukan, komando pasukan di mana-mana, dari golongan iblis tingkatan rendah bahkan lumayan lah kan begitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda begini, Mbah. Manusia-manusia yang susah digoda atau diganggu dari golongan pasukanmu itu yang seperti apa? Tidak ada yang susah bagi saya. Kok bisa begitu? Tidak ada yang susah. Walaupun dari manusia itu sudah ikut amalan dari seseorang yang nantinya akan memimpin di akhir zaman. Dari golongan kami tetap bisa menyusup, menggoda dari manusia-manusia itu. Bisa menyusup, bisa menggoda. Nah, kalau bisa menyesatkan, bahkan bisa sampai melepaskan apa yang telah dilakukan. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sampai begitu. Jika dari golongan kami tidak bisa membuat manusia-manusia sengsara, dari golongan kami akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan manusia. Loh, jadi golongan Anda itu selama ini juga bisa memberikan kenikmatan kepada manusia? Jelas bisa. Oke. Cukuplah saya kira di kesempatan kali ini. Sebelum kita berpisah, Mbah, yang saya tanyakan satu hal kepada Anda. Ada nggak, Mbah, nanti ciri-ciri manusia yang selamat daripada tipu daya dari golongan Anda yang melalui peristiwa langit merah ini? Seperti apa ciri-cirinya manusianya? Manusia ya, intinya masih mempunyai iman. Itulah manusia yang akan terselamatkan nantinya. Masih mempunyai iman ya. Banyak juga manusia menyampaikan saya punya iman, kan begitu toh, Mbah? Saya bisa melihatnya. Iman yang hanya sekedar diucapkan di lisan, maupun iman yang asli yang ada di hatinya. Kami bisa melihatnya. Itu yang nantinya bisa terselamatkan. Oke, terima kasih banyak. Saya tidak akan menyebutkan manusia yang mempunyai iman itu seperti apa. Saya tidak akan menyebutkan. Oke, bolehlah. Ini terasa pemirsa energinya luar biasa. Biasa di luar ya begitu kan. Oke, ya sudah. Ada ini mau kemana lagi? Saya akan kembali bertarung. Ya sudah, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau taram langsung dibersihkan. Benar atasnya. Dihadirkan. Bukan kuat rem. Masuk. Terkunci. Tertutup rapat. Seluruhnya. Apabila mereka menyerang kembali secara menutup kami dan juga semua orang-orang yang di sini, semuanya langsung
cairkan melalui. Oh, Sallallahu. Tagnya hilang. Sehat Mas? Sehat Mas jomblo. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi di kesempatan kali ini. Semoga saja ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dan bisa dijadikan sebuah wawasan hingga bisa diambil pembelajarannya. Dan semoga saja kita semuanya termasuk manusia yang diselamatkan oleh Allah melalui iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kami sendiri pribadi maupun kepada para pemirsa, jikalau banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya karena kebodohan, kekurangan kami sebagai manusia yang biasa ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.